Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam serangkaian acara yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Berarti bentuknya sosialisasi. Sholawat beriring salam adalah kita naikkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita membaca sholawat kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjut ke menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini, saya mohon sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Nurbaiti. Kepada Ibu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjat puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih berkesehatan, umurnya panjang sehingga kita dapat melaksanakan satu kegiatan kita yaitu sosialisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yaitu yang akan dilaksanakan Ibu Al-Maidah sebagai penggerak yang ada di SD Dapat Wonosari. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Rasulullah mengucapkan Allah SWT Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita ikuti penyebaran atau sosialisasi menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan Ibu Al-Maidah sebagai calon guru penggerak SD 8 Wonosari. Mari kita dengarkan sama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kepala sekolah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nurbaiti. Mudah-mudahan pelaksanaan sosialisasi yang akan kita laksanakan bersama pada hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi. Nah, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yang diajarkan di modul yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di antara modul yang disajikan di sini, konsep utama modul budaya positif, mana yang pernah Bapak Ibu dengarkan? Dari kesekian konsep utama modul budaya positif ini, mana yang pernah Bapak Ibu dengar? Disiplin positif. Disiplin positif. Kemungkinan ada lagi Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas ya? Ya. Lanjut Pak Masud. Nah, perubahan paradigma belajar. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri sekarang ini di kurikulum Merdeka itu sangat digencarkan sekali untuk kita mengimplementasikan di sekolah. Disiplin positif. Apa arti disiplin positif? Nah, Bapak Ibu, adakah yang ingin menjawab dari antara Bapak Ibu apa sih disiplin positif itu? Bu Eli mungkin? Iya. Apa itu disiplin positif, Bu? Mungkin kita pernah dengar kata disiplin dan positif. Ada positif, mungkin ada negatif. Ini disiplin positif. Mungkin sedikit Ibu bisa memberikan gambaran seperti apa. Silakan Ibu Eli. Baik, terima kasih Bu Al atas waktunya. Saya coba menjawab ya Bu ya. Ya, sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya. Ini juga merupakan satu ilmu baru mungkin bagi saya nanti setelah mengikuti sosialisasi yang Ibu laksanakan. Apa arti disiplin positif? Disiplin. Ini disiplin kalau menurut saya Bu ya. Oke, gampang pada letakkan. Disiplin positif. Saya coba menjawab ya Bu Alia. Iya. Itu adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin tanpa hukuman dan hadiah. Positif ya, di sini artinya kan baik ya, umum seperti itu. Jadi itu dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk mandiri. Luar biasa. Mungkin ada lagi ya dari Pak Din atau Pak Jun Yang positif Pak. Nah, disiplin positif ya. Ada Pak Jun mungkin memberikan masukan untuk disiplin positif itu apa sih? Silakan Pak. boleh. Terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini kita mengenal apa itu disiplin positif. Mungkin kita sering mendengar disiplin positif, tetapi sebetulnya apa itu disiplin positif hari ini mungkin calon guru pemda angkatan 11 Bu Almahidah akan menjelaskan apa itu disiplin positif. Kalau menurut saya, simpel aja itu. Disiplin positif itu mungkin kita akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang intinya kebiasaan ke anak, tetapi dampaknya itu positif atau baik. Positif itu kan baik. Jadi misalkan kebiasaan itu apakah bersalaman, apakah senyum, itu kan kebiasaan yang kita terapkan di sekolah kita. Itu saya singkat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun. Jadi disiplin positif tadi memang luar biasa jawaban dari Pak Jun dan Bu Eli dan rekan-rekan semuanya. Lanjut Pak. Baik, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, berarti motivasi dalam diri murid itu sendiri. Sesuai yang dikatakan Pak Jun tadi, memiliki disiplin diri, misalnya bersalaman itu dia memang dari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini tadi dijawab oleh Bu Eli luar biasa. Ya, anak itu melakukan disiplin positif memang dari dasar dirinya, tidak melalui imbalan. Kamu nanti kalau saya kasih ini baru dia mau. Nah, seperti itu kalau bisa itu yang harus kita hindari. Jangan sampai seperti kita
kita zaman-zaman dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama kita lihat menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Kemudian ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Kita lihat yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu pernah mengalaminya? Pernah. Pernah ya Bu? Nah, seperti apa Bu contohnya? Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Contohnya mungkin Masukkan baju, Memasukkan bajunya sering keluar, ya baju yang keluar. sering keluar kalau mau sekolah. Ya. Oke, karena ia takut dihukum, akhirnya dia memasukkan bajunya ke roknya atau ke celana. Mungkin ada lagi Bapak Ibu contoh yang lain? Ya. ya silakan Bu Eli, Pak Jun. Pak Jun dulu. Pak Jun dulu. Mungkin ini sering kita lakukan. Mudah-mudahan mulai hari ini tidak kita lakukan lagi. Ya. Kita sering menghukum anak apabila dia melanggar yang kita bilang itu aturan. Mungkin tidak siap PR, kita tebak anak itu. Jadi anak ini takut, tetapi bukan dari kesadaran dia membuat PR itu memang takut kena dihukum, bukan kesadaran tanggung jawab dia gitu. Ataupun mungkin dia tidak buat tugas lain, tetapi takut kena dihukum. Itu mungkin sering kita lakukan. Itu rasa saya contohnya. Mungkin banyak contoh lain untuk ini sambung. Oh, sependapat Bu Eli sama Pak Jun, sependapat. Sedikit tambahannya Bu Alen. Iya. Mungkin pada ini ketika kita memakai baju ya seragam ya kan, nah disebut apa rasa apa. Kadang kan ada juga anak yang tidak mematuhi yang kita sebut tadi aturan ya kan. Nah, karena dia takut kena hukuman. Sebetulnya hukuman ini ada dampak positifnya. Anak-anak bisa lebih disiplin, gitu kan. Nah, tapi sekarang ini tugas kita, bagaimana disiplin itu bisa muncul dari diri dia sendiri tanpa kita harus melaksanakan atau melakukan hukuman tersebut kepada anak. Ya kan, seperti itu kan. Mungkin itu saja buat tambahan dari saya. Terima kasih Bu Eli dan Pak Jun dan rekan-rekan semuanya ya. Itulah tadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Iya disiplin mau disiplin tapi karena takut dihukum. Nah, terpaksa ya Bu. Nah, betul udah beda terpaksa. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian kita lihat lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Kalau dia tak mendapatkan imbalan, dia tak mau berbuat. Nah, pernah Bunda Betty? Pernah. Contohnya seperti apa Bu? Anak kita. Atau mungkin kawan-kawan yang lain? Nah ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Almeida di BPN 11. Mungkin kita sebagai guru dulu sering melakukan ini, siapa bisa kita kasih bonbon ya? Pernah kita lakukan itu. Siapa bisa jawab kita kasih bonbon, itu juga merupakan imbalan. Imbalan itu artinya memang memotivasi anak. Ada motivasi karena ada hadiah. Tetapi mungkin untuk kelanjutan berikutnya itu mungkin tidak baik. Karena dia hanya ingin menjawab karena ada hadiah. Apakah setiap
apakah setiap hari kita menyiapkan hadiah itu? Seandainya nanti tidak ada hadiah, apa yang terjadi gitu? Nah, anak itu tidak sadar gitu. Dia hanya ingin hadiahnya. Kalau tidak ada hadiah, berarti motivasinya langsung down gitu. Itu. Terima kasih Bu. Luar biasa, itulah ya Pak ya. Kalau tak ada bonbonnya nanti waktu-waktu kita pas menyuruh anak kita mengerjakan latihan misalnya, nah, bonbonnya tak ada, jadi dia tak mau mengerjakan. Nah, jadi itulah tadi kita harus berubah mungkin ya cara menerapkannya ke anak. Terus kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Itu berarti dari dalam dirinya, oh ini aku ada tugas, berarti aku harus mengerjakan. Nah itu berarti memang kesadaran dari dirinya. Ia tidak mengharapkan imbalan, karena takut karena dihukum, tidak seperti itu. Nah, inilah yang sangat kita harapkan sekarang ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Seperti tadi juga, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi tidak ramah. Kalau bentuk hukuman. Kemudian penghargaan, yaitu tidak efektif, merusak hubungan. Ada di situ sifat iri. Nah, kalau penghargaan kan kita memberikan kepada beberapa anak saja mungkin yang dia berprestasi. Nah, bagi anak yang tidak kita berikan ini akan timbul rasa iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Inilah disiplin dengan identitas gagal. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada konsekuensi dan restitusi. Ini yang sudah sukses dilakukan, yaitu untuk konsekuensi yang pertama penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena konsekuensinya itu tadi. Kemudian restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama pengertian restitusi. Mungkin di antara kita sudah pernah melakukan restitusi ya. Jadi pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, iya, kita setiap hari mungkin akan melihat anak-anak kita yang memiliki beberapa masalah. Ya, mungkin di kelas ya, Bapak Ibu ketemu dengan beberapa masalah. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh anak itu kita tidak boleh langsung menghakimi. Ada namanya restitusi. Restitusi itulah tadi, ya, kita melakukan semacam percakapan.
penerapan dengan anak yang bermasalah. Nah, lanjut Pak. Nanti kita akan ketemu perbedaan. Contoh kasus siswa berantem dengan teman lainnya. Bapak Ibu pernah ketemu di kelas? Sering ya kita ketemu. Siswa berantem dengan teman lainnya. Contoh kasusnya hukuman. Kalau bentuknya hukuman, guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Guru marah dan siswa menjadi takut. Pernah kita menghukum Bu? Pernah. Termasuk saya sendiri pernah menghukum anak ya. Nah, bentuk hukuman inilah yang tadi tidak berhasil. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Guru tegas dan siswa menghormati. Kemudian restitusi yang terakhir. Nah, inilah restitusi yang akan kita lakukan ke anak-anak kita. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, pada restitusi inilah yang akan kita implementasikan di sekolah kita kalau bisa Bapak Ibu ya, agar anak-anak kita terhindar dari hukuman itu tadi. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Nah, dilihat dari gambar itu penghukum. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya dulu. Iya, boleh itu yang menghukum, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu misalnya gini, kamu tak kasihan nak sama ibu. Nah, itu deh, membuat merasa bersalah. Artinya ke anak kita jadinya seperti don. Nah, teman, kalau kita menganggap seperti teman, anak ibu misalnya, gimana sih kok bisa seperti ini? Nah, kita tuh melayaninya seperti teman. Kemudian pemantau, nah, seperti itu, dan manajer yang diharapkan seperti manajer. Ya, lanjut Pak. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus siswa berantem dengan teman lainnya tadi ya. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Nah, tegas betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini anak merasa kecewa. Nah, ya, membuat merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, berarti ini menganggap seperti teman. Gak apa-apa kamu hari ini bersalah, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, itu seperti teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa? Apa konsekuensinya? Nah, ini anak bisa menjawab sendiri. Oh iya, saya terlambat. Nah, dia ingat akan keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini bentuknya tanya jawab. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, seperti itu. Ini contoh posisi kontrol. Ada 5 dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang mungkin sering kita lakukan, yang mana Bapak Ibu? Penghukum, iya. Kalau bisa kita akan berusaha coba untuk menghindari penghukum. Nah, minimal jadilah teman ya Bapak Ibu. Jadilah teman. Yang paling mantap yaitu sebagai manajer. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bunda Betty ada yang bisa menjawab? Mungkin unik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Silakan Pak. Tak apa, saya suka. Ini merupakan hal baru. Biasa kita kenal dengan peraturan kelas.
peraturan kelas itu dibuat oleh guru atau majelis guru, disusun berbagai ada mungkin berapa item yang harus diikuti oleh peserta didik. Apakah peserta didik itu bisa ikut atau tidak, yang penting harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh guru tersebut. Tetapi kalau kita kepada keyakinan, sama kita dengan yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kita meyakini, artinya ini dibuat bersama dengan siswa, guru dengan siswa dibuat bersama. Kita yakin bahwa inilah apa? Bukan peraturan apa? Atau bisa dikatakan kesepakatan atau perilaku yang akan kita laksanakan di kelas, kita buat bersama-sama, tidak dibuat oleh guru tetapi harus diikuti oleh siswanya. Mungkin guru tidak tahu bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana siswa itu maunya seperti apa, dia tidak mengerti gitu. Tetapi harus ikut juga, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama siswa. Kalau salah mohon maaf Ibu. Iya, betul. Terima kasih. Betul. Tak ada yang sama Pak. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita bisa contoh di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kalau tidak pakai helm, kenapa sih? Kena tilang. Terus Ibu ya, mendapat kesimpulan sudah dari yang Ibu jabarkan tadi, mengapa kok keyakinan kelas? Tidak apa-apa, langsung aja Bu, lanjut. Jadi berarti kan sudah ada berkaitan, ini sudah mulai titik terang ya Bunda ya. Kenapa kok keyakinan kelas? Karena itu keyakinan kelas itu kan kita buat seperti kata Pak Jun tadi, bersama. Kita yakin dengan apa yang kita buat bersama itu dan kita sepakat untuk melaksanakannya secara bersama. Mengapa kok tidak peraturan? Karena peraturan ini nanti imbasnya ke hukuman. Kalau kita melanggar peraturan, kita akan mendapatkan hukuman. Karena kita sekarang kan mau meminimalisir hukuman. Iya. Seperti itu mungkin Ibu ya. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Bu Eli, mantap Pak Bu Eli. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini tadi sudah nampak juga titik terangnya. Kalau kita tidak menggunakan masker atau mencuci tangan pakai sabun, ya, yang jelas kotor Bu. Ya, yang jelas kotor. Kuman itu akan masuk. Nah, peraturan ini dituliskan tuh di mana-mana. Ya, dituliskan di mana-mana. Ini memang sengaja dibuat. Ada semacam timbal balik ke diri kita sendiri. Kalau kita tidak memakai masker, kita akan sakit seperti itu. Jadi itulah tadi keyakinan harus kita buat secara bersama-sama. Kalau peraturan itu dibuat hanya yang sifatnya nanti bisa ke hukuman. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu mungkin pernah nih buat keyakinan kelas yang pastinya sudah pernah buat ya Bapak Ibu, yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, ya nggak mungkin yang negatif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jangan kita buat sendiri ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu harus kita buat bersama-sama dan disepakati sehingga anak merasa oh iya kemarin kita sudah ada kesepakatan kelas. Baik, lanjut Pak. Nah, ini video. Tapi saya suka ya. Membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas, untuk keyakinan kelas saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya, membuat keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi, menstabilkan identitas.
Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan internal. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini kemarin video saya waktu penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan. Oke, terima kasih. Jadi dari penyebaran pemahaman budaya positif tadi mungkin hanya ini. Nanti masuk yang itu nanti dekat ya. Dekat aja nanti. Oke. Oke, langsung. Baik Bapak Ibu, materi kita hanya itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan Pak Jun. Terima kasih atas waktunya Bu Almaidah. Ini Bu, tadi Ibu sudah membahas kita ini tidak boleh menghukum, ya Bu ya. Untuk mendisiplinkan anak tidak boleh menghukum, untuk memotivasi tidak boleh kasih penghargaan, tidak boleh kasih imbalan. Terlihatnya simpel ya, kita lakukan restitusi simpel. Tapi apakah pelaksanaannya ini yakin kita bisa terlaksana dengan baik dengan melakukan restitusi ini? Apakah berhasil atau tidak? Jujur Bu ya, kita juga sudah melakukan hal tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Sepertinya mungkin apakah kami kurang bisa gitu menerapkan ilmu ini, memang agak kurang berhasil. Tetapi kalau kita menggunakan hukuman, itu lebih cepat berhasil, efektif sekali. Itu kenyataannya Bu. Iya. Itu kenyataan yang terjadi di kita. Mungkin kalau kita berbicara tentang ilmu ini, kita tidak menghadap peserta didik apalagi yang banyak itu, yang ramai, mungkin simpel aja yang enak ya. Ternyata setelah kita lakukan aksi nyatanya, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk mendisiplinkan anak biar lahir dari dirinya itu sadar. Sulit ya Pak. Ternyata sulit. Kita sudah restitusikan. Ya setelah kita restitusi besok balik lagi semula. Seperti ini. Bagaimana tuh trik? Mudah-mudahan Bu Almaidah ada trik yang baik dan bisa kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Baik, makasih Pak Jun. Baik, mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab, mungkin Pak Azizan bisa menjawab. Kita sudah berusaha melakukan restitusi, tapi dalam kenyataannya masih juga anak itu balik lagi ke awal. Dan yang lebih ampuh kata Bapak tadi, yaitu menghukum tadi ya, memberikan hukuman. Dengan memberikan hukuman anak itu jadi patuh, tapi macam terpaksa rasanya Pak ya, iya kan? Biar bagaimanapun Pak, saya tidak bisa mengatakan ya udah kita hukum saja, kan tak bisa seperti itu. Paling tidak kita berusaha bagaimana sih kita menjadi guru yang baik, seperti kata orang pintar. Apa Bu? Seperti kata orang pintar itu, jadilah guru yang dirindukan. Nah, mungkin kita butuh pendekatan lagi ke anak Pak. Mungkin kita butuh pendekatan lagi ke anak. Selama ini kita mungkin sedikit abai terhadap anak. Oh, biarlah aja anak seperti itu. Jadi kita mungkin kurang begitu peduli. Jadi ketika anak memiliki masalah, harusnya diselesaikan dengan restitusi itu tadi secara tanya jawab yang
seharusnya. Karena sebelum kita melakukan restitusi itu, kita sudah memiliki keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kalau sempat itu terus terjadi ke anak, pasti kita harus introspeksi diri. Kok anak lain terus sih? Apa sih yang salah? Gimana sih? Berarti kesepakatan kelas itu memang betul-betul harus kita laksanakan bersama-sama dengan anak, sehingga ketika anak melakukan kesalahan, oh iya Pak, saya melakukan kesalahan seperti itu. Kita berusaha ya Pak Jun, kalau untuk menjawabnya kita tetap harus menghukum, sepertinya salah saya. Ya boleh Bu, silakan. Izin menambahkannya Bunda, betul sekali apa yang kata Bunda itu, kita harus lebih berusaha. Kemudian mungkin salah satunya adalah dengan cara kita jangan pernah bosan melakukan restitusi. Kita harus melaksanakan restitusi itu secara konsisten, ya kan? Baik anak hari ini nggak sadar, nggak apa-apa Pak Jun, kita nggak boleh putus asa, ya. Selalu ada harapan ke depannya, ya kan? Jangan putus asa Pak Jun. Oke, mungkin bahasa saya hari ini kurang menyentuh anak, sehingga kesadaran dalam diri anak belum timbul atau belum muncul. Jadi restitusi ini lebih kepada konsisten saja, ya. Mana yang sudah bagus ya kita laksanakan. Betul kata Bunda, kita mungkin bisa introspeksi diri, mungkin dari cara kita mengajukan pertanyaan, cara kita mengajar, mungkin anak-anak belum tersentuh dengan apa yang kita lakukan. Itu saja Bunda, tambahan dari saya. Terima kasih ya. Ibu Leila mungkin ingin bertanya atau Pak Den? Pak Den, silakan Pak Den, mungkin ada pertanyaan. Tanya saja Bu. Baik, nah itulah tadi. Memang tugas guru sekarang ini berat ya Bunda Betty. Nah, kita nak sabar betul dengan anak. Anak kelas 1, kelas 2 itu luar biasa. Dan kelas lainnya juga luar biasa. Karena tingkat per fase itu biasanya berbeda-beda. Nah, anak kelas 1, kelas 2 perlu dimanja sekali. Nah, anak kelas 3 dan kelas 4 tuh sudah mulai kali ya dengan aksi-aksinya. Kelas 5 dan 6 seperti itu juga, dia butuh perhatian, sama, semuanya sama. Nah, perlakuan kita kepada mereka juga perlu kita mungkin kita lebih daya lagi lah terhadap anak-anak kita. Boleh, silakan Pak. Terima kasih Bu. Tadi kan kita tidak boleh memberi penghargaan dulu. Iya. Kalau dulu waktu kita waktu kuliah, waktu pelatihan, itu kita diwajibkan memberi penghargaan kepada siswa. Oh anak ini dapat jawab ini, tepuk tangan untuk ini, itu penghargaan itu. Apakah penghargaan itu juga dilarang sekarang? Oh Bu Al-Maidah bisa jawab ini, tepuk tangan Bu Al-Maidah, boleh nggak? Itu penghargaan. Nah, itu kan penghargaan. Segala yang kita memberi dia motivasi, baik walaupun itu hanya tepuk tangan, itu penghargaan kepada siswa kita. Jadi pertanyaan saya, boleh tidak kita memberikan penghargaan tepuk tangan untuk siswa kita yang bisa menjawab pertanyaan? Seandainya tidak boleh, dampaknya apa terhadap siswa kita? Apakah kita mengorbankan siswa kita hanya untuk siswa yang tidak bergerak, yang tidak mau itu? Kemudian kita mengorbankan siswa yang memang agresif, kita mengorbankan hanya untuk kepentingan siswa yang tidak mau belajar. Itu kan faktanya begitu. Kita ini melihat siswa yang tidak mau belajar, tetapi kita sering mengorbankan siswa yang memang motivasi belajarnya tinggi, tidak kita hargai, tidak boleh dikasih juara kelas. Itu kan mematahkan semangat yang siswa yang memang belajarnya tinggi, dia ingin dapat juara. Biasanya dia dapat juara, sekarang kita tidak memberikan dia juara. Jadi menurut saya memang suatu ilmu mungkin ada bagusnya, mungkin ada kelemahan. Itu kan manusia yang membuat.
bagus, ini bagus. Tetapi masing-masing memiliki kelemahannya masing-masing. Apakah dengan restitusi ini bagus? Menurut saya tidak begitu juga, karena ini pandangan manusia. Apakah pandangan siapa yang membuat? Apakah memang dia dulu sering tidak belajar, dia membuat karena dia merasa jengkel, tidak pernah menghargai, dia buat keputusan seperti ini. Tetapi kadang kita sering mengorbankan siswa kita yang memang pintar gitu. Sering kita mengorbankan seperti itu. Jadi bagaimana Bu? Terima kasih. Terima kasih Pak Jun. Pak Jun memang luar biasa pertanyaannya ya. Kalau menurut saya Pak, untuk pemberian reward ke anak tepuk tangan itu sah-sah saja, boleh, sangat dianjurkan sekali. Bahkan anak bisa termotivasi. Yang tidak boleh pemberian penghargaan ini mungkin bentuknya mungkin seperti apa ya? Ya, imbalan. Sehingga anak yang lain tuh terasa iri dia Pak. Gitu loh Pak. Harusnya itu kan jadi motivasi ya Bapak Ibu. Tapi ada sebagian anak yang melihat itu, nah saya tak dapat, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan. Bu Eli silakan. Baik, jadi timbul pertanyaan baru dari penjabaran dan pertanyaan dari Pak Jun tadi. Jadi beda tipis ya Bunda antara motivasi dan penghargaan. Seperti tadi kata Pak Jun, apakah boleh Bun kita memberikan tepuk tangan? Tepuk tangan itu menurut pendapat saya itu sebagai apa? Motivasi, penghargaan. Tepuk tangan. Oke. Nah, jadi beda tipis tuh ya antara motivasi sama penghargaan gitu. Ya, Betty. Memang terus terang kita aja ya sebagai guru melakukan sesuatu itu apa yang kita inginkan, kita ingin imbalan, ya kan? Nah, itu tugas bagi kita juga Pak Jun, ya kita melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas dan Yang benar, ini pertanyaan baru jadinya. apa? Motivasi dan penghargaan itu gimana gitu? Perbedaannya itu di mana? Motivasi itu apa? Penghargaan itu apa? Ya kan jadi timbul pertanyaan tadi setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan sama Pak Jun. Pertanyaan benar. Sebagai guru selalu memberikan motivasi untuk anak-anak karena anak-anak sangat memerlukan motivasi apalagi kita sebagai guru kelasnya. Kalau penghargaan di sini saya lihat lebih ke sesuatu barang ya kita imbalan ya jadinya keimbalan. Penghargaan ini dia lebih ini loh Pak biar saya diakui loh. Nah saya lo bisa jawab saya dapat tepuk tangan dari itu kan lebih ke penghargaan kan. Nah kalau motivasi mungkin dari tepuk tangan yang meriah tadi termotivasi nih untuk yang lain untuk menjawab karena saya mau mendapatkan penghargaan seperti itu juga. Itu yang tak boleh sebetulnya kan. Itu benar. Motivasi dan penghargaan. Apa bedanya coba? Karena kita pengen diakui juga gitu kan. Jangan si A saja, saya juga bisa gitu. Motivasi kan. Tujuannya maksudnya kita membentuk sekarang ya yang lain. Iya. Bisa jawab ya. Betul. Iya. Ya, motivasi itu penghargaan atau kurang sih ya. Beda tipis. Cuman yang tak boleh ini penghargaan. Kalau motivasi boleh. Intinya kalau kita sudah mendapat itu anak tersebut akan ada timbul rasa sombongnya di dalam kalau sudah mendapat penghargaan, pengakuan dari orang lain, tapi dia merasa terhati begitu. Dia sendiri lah. Silakan Pak Jun. Kalau sudah mendapat penghargaan, Memang ini sulit kita jawab. Kita tidak boleh memberi penghargaan. Tetapi
tetapi dengan contoh tepuk tangan tadi memang membuat anak itu tinggi hati. Pak Masro bisa menjawab tepuk tangan cuma satu kelas kan? Tinggi hati dia tuh bisa jawab. Itu dalam hati dia. Memang itu juga tidak baik. Tetapi kalau kita tidak memberikan hal seperti itu, tidak ada motivasi anak itu untuk menjawab. Dia macam bulan biasa. Mas Rol, jawab ini, dia bisa jawab. Ya, terima kasih. Menurut saya lah Pak, kalau untuk kita memberikan semangat untuk tepuk tangan, baik bagus anak ibu itu, kata saya itu tidak jadi masalah namanya itu. Tapi yang bentuknya memberikan imbalan seperti bentuk barang itu yang Itu tadi kan imbalan. Sekarang imbalan dengan penghargaan beda ya Bu. Lain kolom saja. Ada penghargaan, ada imbalan. Imbalan, kalau imbalan sudah kita maklumi berupa barang, berupa hadiah, itu pasti itu imbalan. Sekarang ini penghargaan. Penghargaan ini juga rupanya tidak baik. Memang kalau kita teliti memang tidak baik. Kita memberi tepuk tangan kepada salah satu siswa, itu akan membuat siswa itu akan sombong mungkin. Kita saja lah, kita dalam ramai itu. Pak Jun bisa jawab ini. Tepuk tangan semua. Ini hati saya bagaimana gitu. Pasti terjadi. Walaupun kita tak menyebutkan yang hebat gitu tidak, tapi hati kita itu sudah terbentuk di situ. Hati kita itu sudah dibentuk sifat sombong, walaupun tidak kita ungkapkan gitu. Kalau lama-kelamaan itu kita lakukan, lama-lama jadi sombongnya diungkapkan gitu. Itu maksud saya. Aku nih loh bisa jawab. Aku nih loh yang paling mantap gitu ya Pak. Paling mantap. Pertama mungkin dia tak diungkapkan, tapi karena keseringan dikasih penghargaan seperti itu, masih tak sombongnya makin tumbuh berkembang, lalu diungkapkan, itulah langsung terlihat kesombongan itu. Emang kita serba salah menerapkannya ya Pak. Kita aja merasa kalau nama kita disebut di tempat ramai itu bisa menjawab berbunga-bunga hatinya kan? Tentu yang lain memang ilmu ini ada bagusnya, mungkin ada juga kelemahannya. Yang ini harus kita pecahkan hari ini. Bagaimana itu? Terima kasih. Itu tadinya karakter lagi kan. Nah, dari sinilah karakter anak kita terbentuk dari penghargaan tadi. Ya kan di mulut sombongnya dia meremehkan kawannya nggak bisa jawab. Sekali itu bisa. Iya. Lama-lama. Iya. Jadi Timbul sifat sombongnya. Kalau kita selalu memberikan penghargaan tadi Pak, maka itu lama-lama akan menjadi sombong karena keseringan kita memberikan. saya lebih pandai. Saya loh yang paling bisa, katanya seperti itu. Itu tadi memanfaatkan kreativitas saja deh. Betul. Jadi anak yang lain yang mempunyai itu, paling nanti Pak Jun lagi tuh. Contohnya Pak Jun. Iya, paling nanti Pak Jun tuh. Jadi Iya. kreativitas anak tak terbentuk di situ. Malah rasa iri malahan kan, nggak termotivasi malahan kan. Itu Pak Jun lagi. Nah, nanti Pak Jun lagi tuh. Yang lain jadi lemah ya, jadi lemah ya Bapak Ibu. Mati kreativitasnya. Jadi tidak mau bergerak lagi ya Bapak Ibu. Baik, lanjut Pak Jun. Saya ada baca kalian atau berbagi. Saya ada baca di internet bagaimana sekolah di Jepang itu. Memang katanya di Jepang itu tidak ada sekolahnya itu juara dengan tidak ada. Itu di SD. Memang di SD di Jepang itu memang karakter anak itu yang disiapkan.
Saya suruh anak masuk. Jadi anak itu yang mengemaskan, berbeda dengan kita. Kita yang mengemaskan kelas, anak kita yang menyeratkan. Itulah beda karakternya. Jadi di Jepang itu tidak melihat anak itu pandai, tetapi karakternya yang dibentuk waktu di SD. Memang bagus. Memang di SD ini kita tidak perlu membentuk anak itu pintar jangan dulu, tapi karakternya. Nanti sudah berjalan, dia sudah nalar, ilmu apapun kita masuk pasti bisa, karena di otaknya itu sudah nalar. Artinya di SD itu bukan kita tidak memberi ilmu, tidak, kita memberi, tetapi lebih itu karakternya. Mungkin sama dari ini kan di sisi positif ya, sama karakter memberi penghargaan tadi. Memberi penghargaan berarti kita membentuk siswa kita untuk menjadi sombong, itu sudah jelas itu. Kita sudah mendidik anak itu menjadi sombong. Padahal tujuan kita kan tidak ada itu, supaya motivasi ke siswa lain, tapi kenyataannya lain gitu. Kemudian siswa yang lain menjadi iri hati, nama ini terus disebut saya. Ibu dari hati dari yang lain ya Pak. Jadi ada dua, kalau menurut saya ada dua efek di situ. Yang tidak bisa menjawab iri hati dengan yang bisa menjawab, yang bisa menjawab menjadi sombong. Karakter yang kita bentuk dari penghargaan ini. Itu saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, itulah tadi beberapa masukan-masukan dari kawan-kawan kita. Sungguh tantangan yang cukup berat buat kita ya Bapak Ibu, dalam menghadapi pembelajaran di kelas, di luar kelas. Kita sebagai guru menjadi percontohan. Terus karakter anak perlu kita tuntut, perlu kita bina. Nah, itu tugas kita, sungguh berat sekali. Mudah-mudahan kita sebagai guru kuat, kita sebagai guru bisa sabar menghadapi anak-anak kita dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mungkin hanya ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu rekan guru semuanya. Terima kasih Ibu Betty yang mewakili